Acara hari ini diselenggarakan oleh fraksi PKS, namanya Ambassador Talk. Ini merupakan program utama dari fraksi PKS, mengundang duta-duta besar negara-negara sahabat untuk berbicara salah satu tema yang lagi hangat. Sebelumnya kita pernah mengundang Dubes Uni Eropa, Dubes Inggris, Dubes negara-negara lain dalam tema yang berbeda. Hari ini kita undang Dubes negara Afrika Selatan, Dubes negara Armenia, dan beberapa negara sebenarnya, tetapi yang bisa hadir itu dari Afrika Selatan. Kenapa Afrika Selatan? Karena Afrika Selatan ini negara yang pertama dan utama mengangkat Netanyahu untuk diadili di Mahkamah Internasional sebagai penjahat perang. Artinya Afrika Selatan punya nurani yang sangat kuat, nurani kemanusiaan yang sangat kuat untuk membela rakyat Palestina yang setiap hari dibantai, dibunuh, dibom, dihancurkan, baik itu anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak, dan lansia yang tidak berdosa. Begitu pula Armenia belum lama. Kemudian juga beberapa Eropa Timur. Kenapa kita undang ini? Karena pertama, memperjuangkan kemerdekaan rakyat Palestina tidak bisa sendiri. Indonesia, tentu fraksi PKS mengapresiasi bagaimana sikap Indonesia yang dicerminkan oleh Ibu Menteri Luar Negeri Indonesia tentang sikap-sikapnya terhadap dukungan untuk kemerdekaan rakyat Palestina menjadi negara yang berdaulat dan merdeka. Yang kedua, bagi Indonesia adalah merupakan amanah konstitusi. Penjajahan di muka bumi ini harus dihapuskan. Kemudian kita juga punya hutang sejarah bahwa Palestina dulu tokoh-tokoh besarnya itu ikut mendukung kemerdekaan Indonesia dari penjajah Belanda. Dan kita bersyukur Indonesia ini termasuk satu-satunya negara, saya kira nggak terlalu banyak, meskipun sekarang sudah mulai muncul negaranya atau pemerintahnya, kemudian legislatifnya, kemudian rakyatnya itu kompak mendukung kemerdekaan Palestina menjadi sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Itu sudah diumumkan oleh Presiden PKS beberapa waktu lalu bahwa PKS mengusulkan calon gubernur DKI ini Pak Anies, wakilnya Pak Sohibul Iman. Kenapa Pak Anies? Karena Pak Anies telah sukses membangun Jakarta selama 5 tahun sebelumnya. Jakarta disulap oleh beliau seperti kota internasional. Jadi sekarang udah nggak ada bedanya lagi tuh. Ini Jakarta, Jalan Tamrin, Jalan Sudirman, atau ini di Singapura atau di New York atau di mana. Top. Maka kita lihat Pak Anies punya kapasitas untuk itu. Kenapa mengusulkan Pak Sohibul Iman jadi calon wakil gubernur? Karena PKS adalah pemenang pertama di DKI. Wajar kalau kadernya diusulkan. Tinggal sekarang itu bagaimana cara membangun komunikasi yang baik dari PKS dengan partai-partai lain yang ada di DKI ini, dengan PKB, dengan Nasdem, dan dengan yang lainnya yang masih setuju Pak Anies sebagai calon gubernur. Komunikasi yang baik ini sangat penting karena bagaimanapun politik itu memang harus membangun komunikasi yang baik. Sejauh ini sembari komunikasi berjalan soal Anies dan Sohibul ini, duitnya udah diterima sama partai mana aja sih, Ustadz? Atau masih ada resisten? Apanya? Apakah sudah ditawarkan dengan ke partai-partai lain gitu, dan apakah memang disambut positif duitnya Anies sama Pak Sohibul? Itu saya kira yang tadi saya tekankan, PKS harus bekerja keras untuk membangun komunikasi selain Pak Aniesnya juga tentunya dengan partai-partai lain. Jadi kita masih optimis partai-partai lain, terutama yang pernah sama-sama di Pilpres, untuk sama-sama mendukung pasangan ini.
Tapi politik ini kan memang selalu dinamis. Bisa saja kan istilahnya semua bisa berkembang, semua bisa berubah. Semua tidak ada yang mustahil dalam politik. Yang mustahil itu dalam agama Islam Tuhan ada dua, itu mustahil, ya kan? Tetapi harapan dan keinginan PKS yang beberapa hari diusulkan oleh oleh Pak Presiden adalah Pak Anies sebagai calon gubernur dan Pak Sohibul Iman sebagai calon wakil gubernur. Tapi saat kemarin kan PKB kan juga sempat menyarankan karena PKS sudah mengunci calon kan. Sementara ini kan di Jakarta kan belum ada yang memiliki golden ticket nih Ustadz. Sementara ini kan PKS kalau sendiri kan belum bisa ngusung. Ini apakah masih tetap mau digaspol nih pasangan Anies Sohibul Iman atau nantinya ke depan bakal... Kita akan prioritaskan komunikasi yang baik dan intensif dengan partai-partai lain. Soalnya kemarin kan kalau kata Pak Huda ini kan kalau udah ngunci calonnya akan susah untuk membangun koalisi Ustadz. Ya, pokoknya kita akan membangun komunikasi yang baik dengan partai-partai lain. Selain PKS, Pak Anies juga harus membangun komunikasi dengan partai-partai. Kalau akhirnya deadlock Pak dengan... Ya, nggak ada, nanti belum. Jangan bicara deadlock dulu. Sekarang masih komunikasi. Deadlock itu nanti kalau udah deadlock baru kita bicara deadlock. Ini nggak ada deadlock. Mana ada politik itu deadlock? Nggak ada, dinamis saja terus. Artinya antisipasi itu sudah... Oh, sudah kita siapkan. Kalau politik itu kan nggak boleh nggak ada antisipasi. Antisipasi selalu ada. Jadi siap kalau misalnya Pak Sohibul pun Antisipasi itu ada sampai titik itu ya. Jangan diurai lagi. Ustadz, itu tadi opsinya bakal mengganti Pak Sohibulnya kalau misalnya tidak diterima sama partai lain karena kan nggak ada golden ticket atau seperti Ya, apa bentuk semua opsinya, itu kalau mau bicara dinamis ya semua akan dinamis. Ya kan? Semua akan dinamis. Tetapi yang sekarang diumumkan oleh Presiden PKS adalah Anies Sohibul. Tapi kalau partai-partai lain mengajukan nama lain Ustadz, misal kayak PDIP Ya, mengajukan nanti nama tinggal Pak diberundingkan dalam komunikasi dan didiskusikan. PD Perjuangan gimana Pak Ustadz? Karena kan ada mengusung juga Pak Andika untuk juga maju. Menurut Pak Ustadz ini cukup... Kalau yang saya dengar Pak Andika dari salah satu pimpinan fraksinya ke Jawa Tengah saya dengar. Ya, kenapa kalau PDI-nya mau nyalonin ke Jawa Tengah, wartawan mau nyalonin di DKI? Enggak, ini ada Kan juga nggak ada, kandidat lainnya nih yang Hah? bukan di Jakarta Ustadz. Ya kalau opini bukan partai politik mah sah-sah aja. Wartawan pengen Pak Andika di Jakarta ya boleh. Masa Nah, orang Ustadz, pengen tadi- aja nggak boleh. Ustadz, Tapi tadi- kalau dalam pencalonan kan ada Tapi dalam komunikasi syarat-syarat. PD Perjuangan inginnya seperti apa Pak? PKS itu akan membangun komunikasi dengan seluruh partai yang mau menerima komunikasi dengan PKS. Oke? Ustadz, kalau di Jabar Ustadz, Pak Ridwan Kamil katanya mau dimajuin sama Pak Presiden PKS Pak Syekhu Apanya? buat maju di Pilgub Jabar. Saya belum, Jabar belum ada pengumuman dari PKS. Tapi sudah Pak Ridwan Kamil sudah sempat berkomunikasi dengan PKS. Kalau komunikasi namanya politik, calon gubernur, calon bupati, partai politik itu pasti berkomunikasi. Untuk menggandeng Pak Syekhu maksudnya Ustadz Hah? sebagai Spesifik wakil. soal itu. Belum ada pembicaraan. Maksudnya sampai sekarang ini semua kemungkinan itu lagi didalami. Kalau permintaan si A pengen ini itu, ya itu mau wajar aja. Kayak ente kan, bapak ente nggak mau, tapi ente naksir cewek ini. Itu kan biasa dalam politik mah. Ente ini sembarang. Jangan cuman politik aja ente. Ya kan? Survei dulu ya Pak. Itu nih. Siap. Baru nyaho ente dibalik ya. Siap. Makasih.